Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa, Ibu akan menjelaskan materi kita tentang proses penelitian. Di sini Ibu akan mencoba menjelaskan dari gambar ini, gambar di mana merupakan proses penelitian kuantitatif. Jadi di sini setiap penelitian itu selalu berangkat dari masalah. Artinya apa? Jika di suatu objek penelitian itu tidak ada masalah yang terjadi di situ, maka peneliti tidak bisa melanjutkan penelitiannya. Jadi, untuk bisa melanjutkan penelitian, peneliti perlu melakukan observasi awal atau pengamatan awal ke objek penelitian untuk menemukan masalah-masalah yang terjadi. Nah, jika sudah ditemukan masalahnya, maka barulah peneliti bisa memutuskan untuk meneliti di objek tersebut atau di tempat tersebut. Nah, dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti itu harus sudah jelas. Setelah masalah itu jelas dan dibuat atau diidentifikasikan dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan atau dikenal dengan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini pada umumnya itu dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Nah, dengan pertanyaan ini maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori. Atau kalau di skripsi dan di laporan PKL kalian itu disebut dengan landasan teori. Landasan teori ini artinya landasan pemikiran yang mana itu berdasarkan teori-teori atau pendapat-pendapat ahli. Jadi apapun yang kita kemukakan di situ harus ada landasannya atau pendapat atau suatu kebijakan yang melandasi yang menjadi pegangan kita dalam membahas dan menilai sesuatu. Jadi teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Nah, jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Jawaban terhadap rumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan tadi yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Maka hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara tersebut selanjutnya harus dibuktikan atau akan dibuktikan kebenarannya secara nyata atau empiris. Untuk itu, peneliti perlu melakukan pengumpulan data. Perlu melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada populasi dan sampel. Biasanya populasi dan sampel ini adalah yang dikenal dengan istilah responden, responden. Kemudian untuk pengumpulan data itu biasanya juga menggunakan instrumen-instrumen atau pertanyaan-pertanyaan.
yang diberikan kepada sampel penelitian. Bila populasi terlalu luas, sedangkan peneliti memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Jadi sampel ini adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan populasi. Jadi penetapannya itu didasarkan kepada keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, di mana peneliti mungkin tidak punya waktu banyak untuk meneliti keseluruhan atau menyebarkan angket kepada keseluruhan populasi. Misalnya kalau apalagi populasinya dalam jumlah yang besar sampai ribuan misalnya, kan tidak mungkin. Makanya perlu diambil saja sampelnya. Nah, bila peneliti bermaksud membuat generalisasi, maka sampel yang diambil harus representatif dengan teknik random sampling. Representatif artinya sampel itu benar-benar bisa mewakili populasi. Kemudian selanjutnya, meneliti itu adalah mencari data, ya kan? Mencari data yang akurat. Untuk itu peneliti perlu menggunakan instrumen tadi, ya, instrumen penelitian, atau pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada sampel tadi atau responden. Dalam ilmu alam, teknik dan ilmu-ilmu empirik lainnya, instrumen penelitian seperti termometer untuk mengukur suhu, timbangan untuk mengukur berat, semuanya sudah ada, sehingga tidak perlu membuat instrumen. Nah, maksudnya jika kita meneliti IPA misalnya atau ilmu-ilmu empirik, nah itu tidak perlu lagi pakai instrumen karena sudah ada alat ukurnya. Seperti ada termometer tadi kan untuk mengukur suhu. Untuk mengukur berat sudah ada timbangannya. Tetapi dalam penelitian sosial, nah jadi kalian itu namanya nanti penelitiannya disebut dengan penelitian sosial. Jadi untuk penelitian sosial itu seringkali instrumen yang akan digunakan untuk meneliti itu belum ada. Sehingga peneliti harus membuat atau mengembangkan sendiri agar instrumen dapat dipercaya. Maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Nanti disebut dengan pengujian hipotesis. Pengujian instrumen. Jadi instrumen-instrumen tadi jadi perlu diuji dulu apakah valid dan apakah reliable. Nah, setelah instrumen itu teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel, ya, mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Instrumen untuk pengumpulan data dapat berbentuk tes dan non-tes. Untuk instrumen yang berbentuk non-tes dapat digunakan sebagai kuesioner, pedoman observasi dan wawancara. Nah, dengan demikian teknik pengumpulan data selain berupa tes dalam penelitian ini dapat berupa kuesioner, observasi, dan wawancara. Nah, data yang sudah dikumpulkan tadi selanjutnya dianalisis, makanya dikenal dengan analisis data. Analisis ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Ya, untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan.
Nah, dalam penelitian kuantitatif, analisis data itu menggunakan statistik, menggunakan angka ya. Jadi kalau mau penelitian kuantitatif itu kalian harus mengerti ilmu statistik. Nah, statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial atau induktif. Statistik inferensial itu berupa statistik parametris dan statistik non-parametris. Nah, peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang diambil secara random. Random itu artinya secara acak. Berikutnya data dari hasil analisis tadi selanjutnya disajikan dan diberi pembahasan. Jadi data yang sudah dianalisis ini diberi pembahasan. Penyajian data itu dapat menggunakan tabel. Nah, tabel di distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, diagram lingkaran, dan piktogram. Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan. Nah, nanti semuanya akan dibahas secara detail pada pertemuan berikut-berikutnya ya. Setelah hasil penelitian itu diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Nah, atau dibuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul tadi. Jadi, kalau rumusan masalahnya itu 2, maka simpulannya juga 2. Sarannya juga 2. Ya. Karena peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah yang sudah dirumuskan tadi. Maka penelitian juga wajib memberikan saran. Saran tadi juga harus sesuai dengan simpulan. Sehingga masalah-masalah yang terjadi tadi dapat dipecahkan. Jadi jangan membuat saran yang tidak berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Apabila hipotesis penelitian yang diajukan tidak terbukti, maka perlu dicek apakah ada yang salah dalam penggunaan teori atau instrumen, pengumpulan data, analisis data, atau rumusan masalah yang diajukan. Jadi ditinjau ulang lagi jika apa yang kita duga tadi tidak terbukti. Nah, jadi ini proses dari penelitian itu mulai dari tadi dari masalah didapatkan dari mana tadi, dari kita melakukan observasi awal ke objek penelitian, misalnya ke kantor camat. Jadi kalau ada rencana mau meneliti ke kantor camat atau di kantor manapun, jadi sebelum kalian mengajukan judul, membuat judul, kalian harus pergi dulu ke situ untuk observasi awal. Untuk apa? Untuk melihat atau menemukan permasalahan, mengidentifikasi permasalahan yang ada di situ. Nah, barulah dari permasalahan-permasalahan yang ada tadi, jadi muncullah pertanyaan-pertanyaan kan di kepala kita. Yang mana permasalahan itu perlu dicari jawabannya melalui penelitian nantinya. Nah, jadi bukan kalian tuh bukan membuat judul dulu baru observasi. Jadi observasi dulu baru membuat judul. Jadi dari sekarang kalian sudah bisa merencanakan kira-kira mau penelitian nantinya di mana. Gitu. Nah, kemudian tadi setelah, jadi kalian harus tahu juga, banyak mahasiswa yang tidak tahu apa itu masalah ya. Nah, nanti apa itu masalah akan kita bahas minggu depan. Nah, jadi ini hanya Ibu menjelaskan tentang prosesnya saja secara umum. Nanti akan kita bahas selanjutnya secara detail di sub-sub bab berikutnya. Oke, cukup sekian. Semoga dapat dipahami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.